Desa Loji, sebuah perkampungan kecil di kaki Gunung Salak, menyimpan sisa-sisa sejarah kolonial. Di sana, berdiri rumah tua peninggalan zaman Belanda, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang seolah tak bersahabat. Warga menyebutnya Loji Belanda. Tak ada yang berani mendekat, apalagi setelah kejadian puluhan tahun lalu, seorang anak kecil ditemukan, tewas tergantung di loteng rumah itu, dengan mata membelalak ketakutan. Kisah tentang seorang noni Belanda yang mati dibunuh oleh tentara Jepang menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun. Warga menyebutnya Noni Clara, perempuan muda berambut pirang dan bermata biru yang dulu tinggal di rumah itu. Katanya, arwahnya tak pernah tenang. Ia berkeliaran mencari keadilan, mencari tubuh-tubuh hidup yang bisa ia tempati kembali. Orang-orang sering melihat sosok perempuan berpakaian zaman kolonial berdiri di jendela lantai 2, menatap ke arah hutan. Setiap kali ada yang mencoba masuk ke loji Belanda, mereka pasti mengalami gangguan. Paling ringan, kerasukan. Paling parah, hilang selamanya. Kini, rumah itu kembali dibuka. Seorang pemuda dari kota bernama Adrian tertarik menjadikannya konten eksplorasi horor. Ia tak percaya mitos. Baginya, semua bisa dijelaskan dengan logika. Bersama 3 temannya, ia bersiap bermalam di loji Belanda. Kamera menyala, lampu dinyalakan. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari, Noni Clara tak suka diganggu. Adrian, seorang YouTuber horor dengan channel Malam Berdarah, tiba di desa Loji bersama 3 temannya, Nina, Reza, dan Dika. Mereka membawa kamera, lampu sorot, dan peralatan tidur seadanya. Tujuan mereka jelas, bermalam di Loji Belanda dan merekam pengalaman menyeramkan secara langsung. Warga desa yang melihat kedatangan mereka hanya menatap diam. Sebagian bahkan memilih masuk ke rumah masing-masing. Seorang kakek tua mendekat dan berkata lirih, "Jangan main-main di sana. Nak, kalau malam, dia suka bangun." Adrian hanya tersenyum tipis. "Tenang, Kek, kita profesional." Kakek itu hanya menggeleng pelan, lalu pergi, seolah tak mau melihat apa yang akan terjadi. Menjelang senja, keempat pemuda itu tiba di depan loji Belanda. Bangunan besar dengan cat yang mengelupas, jendela tinggi yang buram, dan atap lumutan seolah menyambut dengan aura kematian. Pintu depan berderit saat mereka dorong, menimbulkan suara parau seperti keluhan tua. "Gila, serem juga," gumam Reza, mencoba bersikap santai. "Justru itu yang kita cari," jawab Adrian, mengangkat kameranya. "Kita mulai syuting sekarang." Ketika mereka melangkah masuk, udara di dalam terasa dingin dan lembab, seolah waktu berhenti di dalam sana. Bau kayu tua dan sesuatu yang membusuk samar tercium. Lampu senter menyapu dinding, penuh bercak hitam, dan lukisan tua berdebu terlihat. Sosok wanita muda berambut pirang di salah satunya. Nina mendekat, menatap wajah di lukisan itu. Ini dia, Noni Clara. Seketika itu juga, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Padahal mereka belum naik. Mereka berempat saling menatap. Suara langkah itu berat, perlahan, dan pasti. 3 langkah, lalu berhenti. Dika menelan ludah, mencoba tersenyum. Mungkin tikus atau kayu tua yang retak. Tikus nggak bisa bikin suara kayak orang jalan, gumam Nina lirih. Matanya tak lepas dari tangga kayu yang menjulang gelap di ujung ruangan. Adrian dengan sigap mengarahkan kameranya ke tangga. "Ini bagus, natural. Kita naik." Reza menahan lengan Adrian. "Bro, kita belum tahu apa yang ada di atas." "Justru itu yang bikin views naik," balas Adrian, menepis tangan Reza, lalu mulai menaiki anak tangga. Diikuti Nina dan Reza dengan ragu. Dika tetap di bawah, menjaga alat. Langkah mereka berderak di setiap anak tangga.
Cahaya dari senter menyapu dinding lorong lantai 2 yang panjang dan sempit. Terdapat 5 pintu. Semuanya tertutup. Tiba-tiba, pintu kedua dari kiri terbuka sendiri perlahan dan berdecit panjang. "Clara," ucap Nina setengah bercanda. Meski nada suaranya jelas gemetar. Dari balik pintu hanya tampak kegelapan, tapi aroma tajam seperti bunga melati bercampur darah tiba-tiba menyeruak. Reza langsung muntah di lantai. Adrian tetap merekam. Ini luar biasa. Kamera rolling. Terus tiba-tiba suara perempuan bernyanyi dalam bahasa Belanda terdengar samar dari balik kamar. Suaranya datar, sedih, seolah menyambut tamu dari masa lalu. Mereka terpaku. Lagu itu seperti mantra yang mengikat kaki mereka. Nina mulai menangis. "Kita harus keluar." Pintu di ujung lorong menutup sendiri dengan keras. Listrik dari lampu mereka padam serentak. Gelap, hening, dan dari balik pintu kamar terdengar bisikan. "Jangan pergi, kalian di sini untukku." Gelap menyelimuti lorong itu sepenuhnya. Senter mendadak mati. Kamera Adrian hanya merekam bayangan hitam pekat. Diselingi suara napas panik mereka. Reza menempel ke dinding, gemetar sambil berdoa dalam hati. Nina meremas tangan Adrian kuat-kuat. Ini bukan main-main. Tiba-tiba, senter Reza menyala kembali. Cahaya mengarah ke dinding, dan mereka semua membeku. Di sana, tergantung sebuah lukisan besar yang sebelumnya tidak ada. Wajah Noni Clara tergambar jelas, tapi kini matanya menatap langsung ke arah mereka, bukan seperti lukisan biasa, melainkan seolah hidup, menatap balik, mengikuti setiap gerakan. Dika yang masih di bawah memanggil dari tangga, "Hei, kalian lihat yang di bawah." Lukisannya berubah. Adrian turun tergesa. Di ruang tamu, lukisan yang tadi ia rekam juga berubah. Awalnya, Noni Clara tersenyum tenang. Kini, senyumnya miring, menyeramkan, dan matanya mengeluarkan darah. "Ini gila," ucap Adrian, mulai kehilangan kendali. "Nggak mungkin." Nina menunjuk ke lukisan. Di sudut bawahnya muncul tulisan yang sebelumnya tak ada. "Jangan memandang terlalu lama. Bukan kalian, tapi aku yang harus dilihat." Seketika, suhu ruangan menurun drastis. Angin kencang meniup dari arah jendela yang tertutup rapat. Lampu menggantung di atas mereka bergoyang keras, mengayun seakan-akan lepas. Reza terdiam, tubuhnya mulai berdiri, namun matanya kosong. Dia bukan lagi Reza. Tubuh Reza bangkit perlahan. Matanya putih seluruhnya, nafasnya berat, seperti suara dari rongga yang kosong. Nina menjerit dan mundur ke belakang. Terbentur dinding. Dika yang baru turun dari tangga langsung memeluk Nina. "Reza," panggil Adrian pelan, tapi tak ada jawaban. Reza menoleh ke arah lukisan, lalu ke arah mereka. Tiba-tiba, ia tertawa pelan. Tawa perempuan dingin dan menghantui. Suara itu bukan milik Reza. "Sudah lama aku menunggu teman yang bisa diajak tinggal di sini." Adrian mencoba mendekat, tapi Dika menahannya. "Jangan, dia kerasukan." Reza bergerak cepat. Dalam sekejap, ia meraih kamera dan melemparkannya ke dinding. Alat itu hancur, rekaman mereka hilang. "Kalian datang dengan sombong. Sekarang, kalian tak bisa pergi." Reza berbicara dengan suara, dua lapis suara laki-laki dan perempuan bersamaan. Lantai rumah berguncang pelan, seperti napas makhluk besar yang sedang terbangun. Nina meneteskan air mata. "Kita harus keluar sekarang." Adrian menatap pintu depan, tapi kini tertutup rapat, tak bisa digerakkan. Seperti disegel oleh kekuatan tak terlihat. Di jendela, bayangan sosok perempuan berpakaian putih berdiri diam, menatap ke dalam. Reza mendadak pingsan. Tubuhnya limbung dan terjatuh. Darah mengalir dari hidungnya. Saat diperiksa, ia masih hidup,
tapi lemah dan tak sadarkan diri. Nina berbisik ketakutan. Dia, Noni, Clara, dia mulai memilih. Mereka mengangkat tubuh Reza ke salah satu ruangan yang terlihat paling bersih. Meski penuh debu dan jaring laba-laba, setidaknya ruangan itu tak terlalu dingin. Di sudut kamar, berdiri sebuah cermin besar berbingkai emas yang sudah kusam. Kaca cerminnya retak di beberapa bagian. Dika menoleh ke cermin sambil menyeka keringat. Tempat ini makin gila. Saat Nina menoleh, ia tertegun. Di cermin, bayangan mereka berempat terlihat. Tapi Reza masih berdiri tegak di sana. Padahal Reza sudah tergeletak di lantai. "Adrian, lihat itu," bisik Nina. Mereka semua memandang ke cermin. Sosok Reza berdiri di belakang. Mereka tersenyum lebar, matanya menyala merah. Tapi saat menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Reza tetap terbaring lemah. Lalu cermin itu berembun perlahan. Dari dalam, seolah ada seseorang yang bernapas di balik kaca. Tulisan mulai terbentuk dari embun. "Kalian tak bisa keluar." Adrian melangkah mundur. Ini enggak mungkin. Cermin itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu pecah menghantam lantai. Dari pecahan kaca yang berserakan, muncul darah yang menetes perlahan. Meskipun tak ada luka atau tubuh, Dika memegang kepalanya. Dia bermain dengan pikiran kita. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari balik lorong. Suara perempuan menyanyi dalam bahasa Belanda lagi. Tapi kali ini, diiringi suara anak kecil menangis. Suara itu semakin mendekat. Adrian menggenggam tangan Nina. "Kita harus cari jalan keluar, sekarang juga." Tapi sebelum mereka melangkah keluar, di dinding kamar muncul ukiran yang belum ada sebelumnya. 3 kata tergores dalam bahasa Indonesia. "Kalian akan tinggal." Saat Dika menginjak bagian tertentu di lantai, terdengar suara klik, lalu papan lantai bergeser otomatis, memperlihatkan lubang gelap dengan tangga kayu yang menurun ke bawah tanah. Mereka bertiga saling pandang. Adrian menyorotkan senter ke bawah. Udara dingin dan bau tanah basah menyambut. "Mungkin ini jalan keluar," katanya, memaksa tetap logis. Mereka memapah Reza, lalu turun perlahan. Tangga itu berderit di setiap langkah, tapi cukup kokoh. Di bawah sana, lorong batu sempit terbentang. Di dinding-dindingnya tergantung lukisan-lukisan tua. Semua bergambar Noni Clara dalam berbagai ekspresi menangis, tertawa, bahkan berlumuran darah. Nina menggigil. Ini ruang pemujaan. Lorong itu berakhir di ruangan bundar. Hanya diterangi lilin yang menyala sendiri. Di tengahnya terdapat meja kayu tua dengan bantal kecil di atasnya dan tengkorak manusia kecil. Tiba-tiba, dari balik lorong, suara langkah kaki menyusul. Adrian menoleh. Tak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara anak kecil. "Mama, aku takut." Dan tiba-tiba semua lilin padam. Dalam kegelapan, suara tangisan anak kecil terdengar jelas. Bukan dari satu arah, tapi seakan mengelilingi mereka. Nina menutup telinga. Panik. Dika menyalakan senter. Cahayanya menyorot ke arah sebuah pojok ruangan. Seorang anak perempuan berdiri di sana. Tubuhnya pucat, mengenakan gaun kuning kotor. Rambutnya panjang, menutupi wajah. "Mama bilang, kalian jahat." Anak itu mengangkat wajahnya, tak ada mata. Hanya 2 rongga hitam menganga. Reza mendadak terbangun dan berteriak, "Jangan lihat dia!" Terlambat. Dika menatap mata kosong itu dan langsung jatuh ke lantai. Kejang, mulutnya berbusa. Adrian dan Nina menarik Reza dan kabur naik tangga. Tapi saat kembali ke atas, mereka bukan lagi di ruang tadi. Kini mereka berada di kamar lain berdinding merah gelap. Jendela tertutup rapat oleh jeruji besi. Rumah ini berubah bentuk. Gumam Reza, lemah. Nina mulai menangis. "Kita nggak bisa keluar." Lalu terdengar tawa perempuan. Clara, dia tahu mereka masih di dalam. Di dalam kamar baru itu, terdapat meja rias tua. Di atasnya, tergeletak buku lusuh,
bersampul kulit. Adrian membukanya, tulisannya dalam bahasa Belanda. Nina membaca beberapa kalimat dengan terbata. Itu mantra pemanggil arwah, katanya. Halaman terakhir memperlihatkan gambar Clara sedang menggendong anak kecil. Di bawahnya tertulis dengan darah, "Anakku mati karena manusia. Kalian harus menggantikan." Reza duduk gemetar. Dia bukan cuma gentayangan. Dia mau kita tinggal di sini selamanya. Saat itu, cermin meja rias memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Adrian, Nina, dan Reza tampak tersenyum seperti boneka. Matanya kosong. Adrian menutup buku itu dengan cepat. Tapi telat, lantai kamar bergetar, dinding retak. Suara Clara berbisik dari segala arah. "Anakku membutuhkan teman bermain." Mereka mencoba membuka semua pintu kamar, tapi semuanya terkunci. Hanya satu pintu terbuka, pintu kayu kecil di sudut ruangan yang berdarah dari sela-selanya. Bau amis menusuk hidung. "Gak ada pilihan lain," ucap Adrian. Mereka masuk. Lorong sempit itu penuh coretan kuku di dinding, seperti seseorang pernah berusaha keluar. Di ujungnya, mereka sampai di ruang bawah tanah berisi banyak boneka tua, semuanya tanpa kepala. Di tengah ruangan, sebuah ranjang besi berkarat berdiri. Di atasnya, jasad perempuan mengenakan gaun pengantin putih. Tubuhnya utuh, tapi wajahnya rusak, separuh seperti bekas dibakar. Nina mengenali wajahnya. Itu Clara. Tiba-tiba, mata jasad itu terbuka. Matanya menyala merah. Ruangan jadi sangat dingin. Boneka-boneka tanpa kepala menoleh ke arah mereka. Perlahan, Clara bangkit dari ranjang. Tubuhnya kaku, tapi setiap gerakannya seperti dikendalikan oleh amarah. Di belakangnya, sosok anak kecil muncul, berdiri diam, menggenggam boneka rusak. "Kalian boleh pergi, satu saja yang tinggal," bisik Clara. Suaranya menggema dari semua penjuru. Adrian menolak. "Tidak, kami semua akan keluar." Tiba-tiba, tubuh Reza terangkat ke udara. "Aku mau tinggal," teriaknya. Matanya berkaca-kaca. "Asal mereka selamat." Clara tersenyum miring. Anak kecil itu menggenggam tangan Reza. "Kau mirip kakakku." Dalam sekejap, Reza dan sosok anak kecil itu menghilang. Clara berbisik, tebusan diterima. Pintu di belakang mereka terbuka perlahan. Cahaya matahari menyelinap masuk. Suara burung terdengar. Rumah itu membiarkan mereka pergi. Adrian dan Nina berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Mereka keluar dengan tubuh kotor, lemas, dan penuh luka. Warga desa yang melihat mereka hanya bisa terdiam. Mereka dibawa ke puskesmas. Saat ditanya tentang Reza dan Dika, mereka hanya bisa menangis. Dika ditemukan keesokan harinya dalam keadaan linglung, berjalan sendiri di hutan, mengigau nama Clara berulang kali. Sedangkan Reza hilang, tak pernah ditemukan lagi. 3 bulan kemudian, Adrian menghentikan channel YouTube-nya. Nina pindah kota. Mereka tak pernah membicarakan malam itu lagi. Namun, seorang anak desa mengaku melihat Reza berdiri di jendela loteng rumah loji Belanda. Ia tersenyum, dan di malam hari, suara tawa noni Clara dan nyanyian Belanda masih terdengar mengalun dari balik dinding rumah tua itu. Loji Belanda kembali kosong, tertutup, tapi rumah itu hidup. Ia menunggu orang-orang baru yang tak percaya, yang sombong, yang ingin menantang arwah. Dan Clara masih ada di sana, bersama anaknya, bersama Reza, bersama semua yang tak bisa keluar. Karena bagi mereka, rumah itu bukan kutukan, rumah itu adalah rumah mereka selamanya.